Halo Pak dan teman-teman, kami dari kelompok 5 pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami berkaitan dengan transformasi ekonomi keluarga, pasar, dan negara. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami, saya Simon Krisantos Lisyotobi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Revelino Umbukupading Maluimu, NIM 235200076. Latar belakang, perubahan zaman, kemajuan teknologi, serta globalisasi telah memicu terjadinya transformasi ekonomi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Transformasi ini tidak hanya mencakup aspek produksi dan konsumsi, tetapi juga menyentuh struktur sosial, budaya, hingga nilai-nilai ekonomi dalam keluarga, pasar, dan kebijakan negara. Apa itu transformasi? 1. Transformasi ekonomi adalah proses perubahan struktur sistem dan perilaku ekonomi dalam masyarakat yang terjadi secara bertahap maupun cepat akibat perkembangan teknologi, perubahan sosial, kebijakan pemerintahan, dan globalisasi. 2. Transformasi ini biasanya meliputi: yang pertama, ada peralihan dari ekonomi agraris ke industri dan jasa. Yang kedua, perubahan pola konsumsi dan produksi. Yang ketiga, digitalisasi dan globalisasi sistem ekonomi. A. Ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Perannya sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional karena keluarga merupakan produsen sekaligus konsumen. Yang pertama, peran ekonomi keluarga. A. Sebagai konsumen, mengatur pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan. B. Sebagai produsen dalam bentuk usaha rumah tangga seperti berdagang, bertani, atau menjalankan UMKM. C. Sebagai investor, melalui pendidikan anak-anak, tabungan, dan pengembangan keterampilan. D. Sebagai agen perubahan pendidikan dan nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga memengaruhi pilihan ekonomi anak-anaknya di masa depan. A. Ekonomi keluarga. Perubahan ekonomi keluarga dalam transformasi ekonomi. Yang pertama, peningkatan peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Yang kedua, penggunaan teknologi digital untuk mencari penghasilan tambahan. Yang ketiga, pola konsumsi bergeser dari lokal ke global. Yang keempat, terbentuknya peluang kerja dan bisnis baru berbasis internet. Contoh nyata keluarga di desa yang awalnya bertani secara konvensional mulai menjual produksi hasil panen melalui media sosial dan marketplace seperti Shopee, meningkatkan pendapat rumah tangga. Oke, baik. Poin yang kedua adalah ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana keputusan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, yakni melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Poin yang kedua adalah fungsi pasar. Fungsi pasar sendiri ada 3, yaitu yang pertama menyediakan informasi harga, yang kedua menentukan distribusi barang dan jasa, dan yang ketiga yaitu mendorong inovasi dan efisiensi melalui persaingan. Yang berikut transformasi ekonomi pasar itu ada 4. Yang pertama yaitu digitalisasi pasar, di mana dari pasar tradisional ke pasar e-commerce. Itu contohnya kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu globalisasi, di mana produk lokal bisa dijual ke pasar internasional. Yang ketiga, akses teknologi, di mana transaksi menjadi lebih mudah melalui sistem pembayaran digital. Dan yang keempat yaitu tantangan baru, itu seperti regulasi, keamanan data, dan kesenjangan digital antara wilayah. Nah, untuk contoh dari ekonomi pasar ini sendiri, yaitu contohnya itu petani menjual langsung hasil panennya ke konsumen melalui aplikasi digital, menghilangkan tengkulak dan meningkatkan keuntungan. Oke,
Poin yang ketiga yaitu peran negara. Yang pertama, fungsi ekonomi negara. Fungsi ekonomi negara sendiri ada 4. Yang pertama sebagai regulator, yang kedua sebagai pelaku ekonomi, yang ketiga sebagai fasilitator, dan yang keempat sebagai pelindung. Transformasi peran negara itu yang pertama ada dari peran dominan ke fasilitator pembangunan. Yang kedua itu meningkatkan transparansi melalui digitalisasi layanan publik atau e-government. Terus ada otonomi daerah, mempercepat pembangunan ekonomi lokal. Dan yang terakhir itu fokus pada ekonomi hijau dan berkelanjutan. Contoh nyatanya itu adalah program pelatihan UMKM, subsidi pupuk untuk petani, dan pembangunan internet desa untuk mengurangi kesenjangan digital. Poin yang keempat, ada keterkaitan, di mana keterkaitan ini merupakan hubungan antara ketiga poin, yaitu ekonomi pasar, ekonomi keluarga, dan negara. Ketiga aktor ini saling berinteraksi membentuk sistem ekonomi yang dinamis. Keluarga menghasilkan barang dan jasa dan menjadi konsumen di pasar. Pasar menjadi tempat pertukaran dan interaksi ekonomi antara individu dan kelompok. Dan negara memastikan pasar bekerja dengan adil dan menyediakan dukungan untuk rumah tangga dan pelaku usaha. Untuk poin yang kelima, yaitu tantangan dan peluang. Untuk tantangan sendiri, yang pertama ada kesenjangan digital dan ekonomi. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi asing. Yang ketiga, yaitu ada perubahan cepat yang belum merata antar daerah. Dan yang keempat tuh minimnya literasi keuangan digital. Untuk peluangnya ada 4 juga, yaitu yang pertama terciptanya lapangan kerja baru berbasis digital. Yang kedua itu ada kewirausahaan sosial dan ekonomi kreatif. Yang ketiga kemudian akses pasar global. Dan yang terakhir itu ada peningkatan peran perempuan dan anak muda dalam ekonomi. Poin yang terakhir ada kesimpulan. Itu kesimpulan dari materi yang kami bawa. Kesimpulan yang kami tarik pertama yaitu transformasi ekonomi bukan hanya tentang teknologi, tetapi perubahan nilai, peran, dan cara berpikir masyarakat dalam mengelola sumber daya. Yang kedua ada keluarga, pasar, dan negara adalah fondasi penting yang harus beradaptasi dan berinovasi. Dan kesimpulan yang terakhir adalah kolaborasi dan inklusi menjadi kunci keberhasilan transformasi ekonomi di era digital ini. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari penjelasan yang sudah kami sampaikan? Waktu kami berikan. Bye-bye.